Penentuan pH larutan. Untuk penentuan pH larutan ini kita mengenal 3 istilah dulu ya. 3 istilah itu adalah pH, pOH, sama pKw. Untuk istilah pH ini digunakan untuk menyatakan keasaman suatu larutan. Jadi gitu. pH itu digunakan untuk menyatakan keasaman suatu larutan. pH sendiri berasal dari kata potential of hydrogen. Jadi ini kan ada hidrogennya ya. Berarti pangkat atau eksponen hidrogen. Pangkat kan sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, di matematika. Terus besarnya pH itu adalah negatif dari logaritma konsentrasi ion H+ gitu. Jadi rentang pH itu dari 1 sampai 14. Tengah-tengahnya kan 7. Lah 7 itu berarti netral, kayak air tuh, air biasa, air murni itu pH-nya 7 netral. Semakin ke angka 1, semakin ke mendekati 1, itu berarti semakin asam kuat. Jadi kalau misalkan 1 dibandingkan dengan 5, berarti lebih asam kuat yang 1. Kalau semakin mendekati 14, itu berarti semakin basa kuat gitu. Jadi misalkan kita bandingkan antara pH 13 sama 14, berarti lebih basa kuat yang 14. Misalkan kita bandingkan lagi 5 sama 14, berarti lebih basa kuat yang 14. 5 itu berarti basa lemah. pH sendiri bisa ditentukan atau dirumuskan dengan rumus ini. pH sama dengan main log konsentrasi H+, gitu. Konsentrasi ion H+ dan pH berbanding terbalik. Jadi gini, semakin kecil konsentrasi H+, berarti pH-nya semakin besar. Contohnya, misalkan ini ya, konsentrasi H+-nya itu 0,001 molar. 0,001 itu kan sama halnya dengan, kalau dibuat 10 pangkat itu kan berarti 10 pangkat 1, 2, 3. Negatif 3, karena ini ke kiri ya hitungnya. Rumus pH tadi sudah kita ketahui, pH itu min log H+, berarti pH sama dengan min log H+, berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Min ketemu min, berarti pH sama dengan 3 gitu. Contoh lagi, misalkan konsentrasi H+-nya itu 0,01 molar, berarti pH sama dengan min log H+. 0,001 itu sama dengan 10 pangkat min 2 molar ya. Berarti pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 2, min ketemu min hasilnya positif, berarti pH-nya sama dengan 2. pH 2 ini termasuknya asam kuat ya, karena mendekati 1 gitu. Cara penentuan pH tersebut juga berlaku untuk penentuan pOH. Kalau pOH itu berarti ini, konsentrasi ion OH- dinyatakan dengan pOH, sehingga rumusnya pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi kalau pH kan min log H+, kalau pOH berarti min log konsentrasi OH- gitu. Langsung ke contoh saja. Misalkan konsentrasi OH- sama dengan 0,1 molar. 0,1 molar kalau kita jadikan 10 pangkat ke notasi ilmiah, berarti kan 10 pangkat min 1, berarti kalau ini OH- berarti bawahnya itu pOH, bukan pH ya. pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-, berarti min log 10 pangkat min 1, min ketemu min berarti plus hasilnya 1. Kalau misalkan OH-nya itu 0,01, berarti kan ini sama dengan 10 pangkat min 2. Berarti min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2 gitu. Kemudian untuk pH air murni itu 7 atau disebut sebagai netral ya. Reaksinya itu seperti ini, H2O menjadi terurai dalam kesetimbangan menjadi H+ dan OH-. Jadi H+ ini kan tadi asam kan, OH- itu basa. Asam sama basa ya udah berarti jadinya netral gitu. Sementara harga konstanta kesetimbangannya atau K-nya itu bisa ditentukan seperti ini.
K sama dengan yang kanan dibagi dengan kiri. K-nya berarti konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min per H2O. Misalkan H2O-nya ini kita ubah ke kiri, berarti kan dikali. Berarti jadinya K dikali H2O sama dengan H plus dikali OH min. K dikali H2O ini loh yang disebut dengan KW. Tetapan ionisasi air ya, water. Tetapan kesetimbangan ion bagi air. KW ini bisa ditentukan dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Kalau PKW berarti pH ditambah POH. Kalau PKW itu nilainya 14 ya. Jadi 14 itu berarti nilai dari pH ditambah POH. Misalkan POH-nya 1 berarti pH-nya 13. Kayak misalkan ini tadi. Ini POH-nya kan 1 ya. Berarti pH-nya 14 dikurangi 1 gitu. Sama dengan 13. Kalau yang ini berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12 gitu maksudnya.